Aduh, itu terserah Aduh. pemahaman Abang. Iya, jangan terserah dong. Makanya aku bilang kitab Anda itu karangan manusia. Asli loh kitab Anda itu. Bang, ini Asli Bang. karangan Oke, manusia. oke, Bukan firman ini Tuhan. Bang, terakhir deh. Nih saya pribadi. Saya pribadi Iya. bukan masalah Iya. yang kayak Abang bilang tadi makanan apa segala macam kan. Bukan itu. Lah memang gitu. Segala dengar, halal, dengar. segala makanan halal bagiku. Dengar, itu di ini agama saya, Anda. Makanya Dengar, seandainya Bang. bisa Dengar dulu, Bang. kontainer itu dimakan oleh Kristen, dimakan juga itu. Dengar Bang, oleh jadi Kristen. kalau saya pribadi beserta keluarga, kami tidak memeluk Kristen semata-mata karena makanan, bukan. Bukan, Iya, Bang. tapi karena enaknya Kristen itu, enggak ada kewajiban di Kristen itu. Apa yang wajib di Kristen? Coba. Apa yang wajib? Seandainya kami sekeluarga merasa Islam itu lebih baik daripada Kristen, saya akan masuk Islam. Malam ini juga, Bang. Itu karena Anda tidak paham Islam. Membaca kitabnya aja Anda nggak bisa. Makanya sementara gini, Yesus itu mengajarkan Islam. Bukan, Bang. Tidak ada Yesus mengajarkan Kristen, tidak ada. Sedikit saya pun. Saya sebagai manusia yang tidak pintar, makanya bagus Anda mengaku. Alkitab mengatakan bahwa ujilah dia, ya kan? Ujilah Tuhan kalau memang dia benar Tuhan kan. Nah, makanya saya uji. Nah, kenapa Anda tidak menguji Yesus? Saya menguji contoh gini. Apakah di dalam ujian Anda kepada Yesus, apakah Yesus itu bisa melawan rasa ngantuk? Nah, dengar Bang. Itu gugur kan? Dengar dulu Bang. Dengar dulu, saya belum sampaikan. Di dalam pengujian Tuhan itu tidak tidur, Bung. Tuhan itu tidak tidur. Yesus bisa lawan ngantuk enggak dia? Tidak bisa, gugur. Jadi gini Bang, saya uji Yesus, saya uji Tuhan Yesus dengan keadaan manusia mencari Tuhan ketika keadaan terpuruk. Nah, dalam kesakitan. Nah, itu mujizat itu yang saya arahkan itu nyata, Bang. Nah, gimana saya nggak percaya dia kalau nggak nyata? Makanya saya selalu sarankan orang. Nyata di mana? Dengarkan saya. Makanya uji. Tuhan itu saya uji. Apa benar kamu Tuhan? Tuhan mana yang benar? Tuhan orang Islam kah? Tuhan orang Kristen kah? Atau Buddha kah? Atau Hindu atau apapun itu? Itu saya uji. Saya uji. Jika engkau benar ada, tunjukkan. Dan mujizat itu nyata terjadi. Sekarang saya juga ingin hasil ujian Anda itu Anda buktikan di sini. Di dalam Matius 18:20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Coba tunjukkan saya di mana Yesus ketika Anda duduk bersama dengan teman-teman Kristen Anda. Dia duduk di sebelah mana? Apakah Anda melihat Tuhan? Bisa melihat roh Tuhan secara langsung? Loh, tadi Anda membuktikan. Bagaimana Anda bisa membedakan antara Tuhan yang jangan putar. Mujizatnya. Mujizatnya yang berasal mujizat gimana? Yesus mengatakan Matius 18:20. Ini perkataan dia loh. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mana? Buktikan. Yesus datang dengan rambut pirang, gondrong, botak, cepak, warna kulit hitam, mata sipit bola, atau seperti apa? Kalau itu yang Anda jadikan sebagai tolak ukur. Tuhan gambarkan seperti itu sih Bang. Maksud saya, mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan keluarga saya, Bang. Loh, orang Hindu Buddha juga begitu. Orang Hindu Buddha juga menjadi Hindu sampai Buddha hari ini karena begitu. Ateis juga demikian. Tapi kebenaran itu tidak bisa dinilai dengan cara seperti itu. Kebenaran itu tertulis di kitab kita. Mujizat terjadi di dalam kekristenan. Itu terjadi kepada setiap orang percaya. Itu nyata Bang, beda rasanya Bang. Nyatanya gimana? Contoh. Sekarang gini, contoh ya. Contoh penyakit yang seharusnya ini orang meninggal mampus, ya udah divonis dokter, kok tiba-tiba sembuh. Saudara saya sembuh. Gitu. Itu jadi umat Islam, umat Islam yang sakit. Jadi umat Islam yang sakit lalu berdoa kepada Allah, lalu kemudian dia sembuh, itu membuktikan bahwa Allah itu Tuhan yang benar gitu. Dan Kristen yang berdoa kepada Yesus dan dia sembuh, itu juga membuktikan bahwa Yesus juga Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Kalau di dalam Islam, saya kan belum pernah merasakan itu Bang ya. Kan saya bilang saya merasakan di dalam sama. Betapa banyak umat Islam yang berdoa, yang berdoa dengan nama Allah, mereka sembuh.
Apakah itu bisa dijadikan acuan? Oh, Allah benar-benar Tuhan. Oh, Yesus juga benar-benar Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, dengarkan, Matius 24 nomor 23. Jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Yang saya bilang bukan nabi-nabi palsunya, yang saya bilang kekuasaannya bang, mujizatnya yang saya rasakan. Makanya saya percaya Yesus juru selamat. Karena Mujizat itu bang, gimana? artinya di dalam saya itu, di dalam pribadi saya itu beberapa kali, banyak kali itu terjadi mujizat yang nyata yang saya rasakan. Nah, Ku bilang sama saudara, saya katakan kepada saudara, agama lain juga mengatakan itu. Itu saya tidak tahu. Mereka ketika berdoa kepada Tuhan mereka, mereka merasakan kehadiran Tuhan mereka. Makanya sampai hari ini mereka masih bertuhankan Tuhannya mereka. Orang Hindu, orang Buddha, orang India nyembah sapi. Misalnya, mereka merasa penyakit mereka sembuh setelah mereka mandi kotoran sapi. Mereka semakin yakin. Tapi apakah kemudian manusia disetting dengan pengetahuan seperti itu? Tidak. Contoh gini ya, orang aja ya lewat jalur ilmu hitam apa segala macam bisa sembuh penyakit bang. Nah, apakah kemudian setan yang mereka gunakan itu Tuhan? Itu nah, terus kenapa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Makanya saya bilang itu berbeda. Kalau yang dari Tuhan itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Bagaimana bisa Anda bedakan? Setan itu roh, Tuhan Anda juga roh. Membedakan Tuhan Anda dengan setan, bagaimana caranya? Saya berdoakan kepada Tuhan, Tuhan yang sebenarnya. Bukan saya menyembah setan. Tuhan yang mana yang Anda katakan Tuhan sebenarnya? Tuhan yang mana? Kalau saya menyembah setan dan setan menyembuhkan berarti itu dari setan bang. Tapi ini saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan itu. Berarti kan dari Tuhan bang, bukan dari setan jawabannya. Yang Anda katakan Tuhan ini siapa? Yesus. Ya benar, amin. Nah itulah berarti Anda berdoa bukan kepada Tuhan. Anda berdoa kepada utusan Tuhan. Kelirunya di sana. Jadi utusan Tuhan menyembuhkan gitu, memberikan mujizat. Oh tidak, Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha pengasih. Dia kasih kepada semua hambanya. Anda sembah ataupun tidak sembah, dia tetap memberikan apa yang Anda butuhkan. Nah, kalau itu Tuhan yang benar. Masakan iya ada Tuhan ketika dia tidak disembah, maka manusia ciptaannya sendiri yang tidak menyembahnya itu tidak dikasih oksigen, tidak dikasih harta, tidak dikasih kesehatan. Tuhan itu tidak begitu. Tuhan yang benar itu maha pengasih. Kalau semua diberikan ya. Contohnya Nabi Muhammad, saya dengar-dengar kan, katanya mujizat yang Nabi Muhammad lakukan gitu. Karena salah satu nabi dari Arab kan hanya Muhammad. Nah terus baru kedua untuk mujizat yang dari Muhammad itu tidak ada gitu, yang nyatanya yang realnya terjadi nggak ada gitu. Nah itu gimana bang? Maksudnya? Mujizat apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nah sementara dia nabi yang diagung-agungkan kan. Mujizat apa yang Anda inginkan yang terjadi pada dirinya? Karena yang saya dengar bahwa Nabi Muhammad tidak melakukan mujizat apapun yang real. Siapa bilang? Yang terjadi. Siapa bilang? Bulan dibelah dua, sampai sekarang bulan tetap satu. Oh enggak, itu hanya sebagian kecil mujizat yang Anda tahu. Kecil tapi nggak ada bang. Bulan tetap satu sampai sekarang, nggak ada dua. Itu makanya saya bilang nggak real. Di Al-Quran kan bilang mujizat Muhammad membelah. Anda salah. Tapi bulan tetap sampai sekarang satu. Iya kan disatukan kembali. Lah, kan disatukan kembali. Di mana dibilang disatukan kembali? Lah, ada hadis yang mengatakan dulu bulan itu terbelah lalu kemudian disatukan kembali. Makanya belajar Islam. Di dalam Bukhari. Bukan bang, dari zaman sejarah kejadian musibah di dunia ini tidak pernah ada dengar fakta sejarah bahwa bulan pernah terbelah jadi dua. Begitu juga tidak ada sejarah pencipta langit dan bumi diceritakan bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah mati. Bang, kalau pencipta langit dan bumi itu terlalu jauh. Jangan. Sekarang begini. Baru sekali bang. Sekarang begini. Ketika kemudian astronomi menemukan bukti-bukti itu, apa yang Anda ingin katakan? Astronomi itu bohong? NASA bohong? Iya, jelas salah. Bukan bohong, salah. Dari mana Anda bisa mengatakan salah? Anda pernah ke bulan? Salah. Karena kalau mereka benar, berarti agama kita salah semua, bang. Kenapa salah semua? Bahwa Allah tidak menciptakan manusia.
Yang ada manusia dari hewan kan, dari kera, dari mana? Kalau menurut analisanya ini sains. Loh, jadi yang menemukan sekarang perhitungan bulan bintang itu siapa? Bukan astronom. Iya, astronom. Justru itu saya bilang nggak ada fakta sejarah bahwa bulan dibelah dua seperti kata Al-Quran kan. Kenapa harus mengikuti keinginan Anda? Sekarang mana sejarahnya orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah Yesus yang mengatakan Tuhan mereka itu dibunuh? Mana sejarahnya? Ada banyak sejarah. Ada. Iya. Sejarah siapa? Sejarah dari mana? Yang arkeolog Dari mana sejarah itu? semua ditemukan, Bang. Arkeolog menemukan tulisan-tulisan Alkitab Maka itu. arkeolog menemukan Tuhan mati dibunuh gitu. Bukan, maksud masalah firman Tuhan. Tapi Tuhan dibunuh kan itu disaksikan. Sekarang Bang. yang saya minta, orang Yahudi yang hidup di zaman Yesus, mana kemudian keturunan murid-murid Yesus yang menuhankan Yesus itu bersatu, tinggal di mana, bermukim di mana mereka, dan apa nama agamanya? Bang, kalau soal nabi-nabinya, itu fakta sejarah bahwa Yesus itu memang disalib. Disaksikan. Sejarah siapa? Sejarah siapa? Sejarah Disaksikan siapa? Kristen itu muncul di Antioquia, Bung. Woi, jangan mimpi Anda. Kristen itu muncul di Antioquia, bukan munculnya di Yerusalem. Dari Islam, Bang, lebih dahulu dari Al-Quran, Alkitab itu 600 tahun. Ngarang bebas. Bang. Jadi ngarang bebas. Oh, jangan bawa Al-Quran, kitab aja, kitab Anda itu, yang kitab karangan itu. Di mana dituliskan ada satu manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur. Ada nggak? Ada, Anda bilang kitab karangan ya? Iya, pastilah. Kan bukan firman Tuhan. Alkitab itu lebih dulu daripada apalagi Alkitab. Kitab Beda itu jauh lebih dulu daripada kitab Anda. Apakah karena dia lebih dulu maka dia itu firman Tuhan? Iya jelas, yang asli itu yang awal. Oh, berarti kitabnya orang Hindu itu adalah firman Tuhan? Oh enggak seperti itu. Nah, itu lebih dulu dari kitabmu? Gimana tuh? Bilang? Itu Alkitab. Dengarkan. Yunani lebih dulu beragama Hindu, baru muncul agama Anda ikut-ikut dia. Agama Hindu itu. Makanya ada Trinitas. Krishna menjadi manusia, Dewa menjadi manusia, Yesus menjadi manusia. Itu ditiru dari Hindu. Kitab Hindu lebih dulu daripada kitab saudara. Kalau ditiru, nama Trimurti, Trinitas, sama. Isi Al-Quran mirip Alkitab kalau tiru dari Hindu. Berarti kok mirip Alkitab? Yang mana? Yang mana yang mirip Alkitab? Yang mana? Ya, mau tanya yang mana? Kitab Anda yang memirip-miripkan dengan Al-Quran. Di Al-Quran Yesus tidak ada. Di Al-Quran Yesus nggak ada. Yang adalah Isa Al-Masih. Nah, kitab Anda pernah terbit. Kitab Anda pernah terbit dengan mengambil kata Isa Al-Masih. Siapa yang meniru? Bang, Alkitab lebih dulu daripada Al-Quran. Nenekmu kiper. Siapa bilang? Al-Quran 1400 tahun usianya. Kitabmu baru tadi pagi. Hah? Bang, 2000 nenekmu kiper. Dari mana? Dengarkan saya. Anda coba buka, pegang sekarang kitab saudara. Apa yang tertulis di depannya? Alkitab. Kata Alkitab itu ambil dari mana? Bang, Alkitab itu lebih dulu 600 tahun daripada Al-Quran. Nenekmu kiper. Sekarang Anda pegang kitab saudara, catat. Tulisannya di luarnya itu apa? Oke, sudah. Alkitab. Alkitab itu diambil dari mana? Kata Alkitab itu ambil dari mana? Ya sudah, makasih ya semuanya. Jangan sudah. Alkitab itu ambil dari mana? Kata Alkitab. Nanti kita lanjut lagi. Kalau Anda berbicara kitab Yunani lebih dulu dari kitab Al-Quran, betul. Kitab Yunani itu 300 tahun lebih dulu. Gimana abang nggak gaul? Alkitab yang dimaksud, dengar, Alkitab yang dimaksud itu adalah salinan-salinan dari kitabnya orang Romawi Yunani. Itulah yang disebut Biblos. Itu ditulis dan dirangkum pada abad kedua. Pada abad kedua diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di abad ke-18. Itu yang perlu Anda pahami.
lebih dulu 600 tahun, Bang, daripada Alkitab yang Anda maksud itu Injil, yang datang kepada Nabi Isa, yang datang kepada Musa namanya Torah, yang datang kepada Daud namanya Zabur, dan itu bukan kitab saudara. Jangan Anda pikir kitab saudara yang ada di tangan saudara itu Taurat, bukan. Bukan Taurat yang ada di kitab saudara itu. Jangan Anda pikir kitabnya Yesus yang Anda pegang itu, Bang. Jangan bukan. diputar-putar, Bang. Jangan bikin orang itu jadi ini. Aduh. Sok tahu. Apa Anda pikir kitab Taurat itu yang ada di tangan Anda itu kitab Taurat? Perdebatan di kristologi itu debat-debat antar agama itu, lintas agama, itu mengakui, Bang. Kenapa Abang tidak? Oh tidak, mari kita buktikan. Coba Anda lihat, yang Anda katakan kitab Tauratnya Musa itu adalah saya dengar dari kitab Ulangan. Lintas agama yang perdebatan itu, saya dengar langsung dari situ. Suruh ustaznya belajar sama saya. Suruh ustaznya belajar sama saya tentang apologet. Suruh belajar sama saya, biar saya ajarin mereka. Oke, terima kasih. Waduh, berat toh? Anda harus tahu. Ingat, di dalam kitab saudara dikatakan kitab Ulangan itu adalah Taurat. Kita buktikan, Ulangan 34. Di data nomor 5 dan seterusnya. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab. Apakah itu firman Taurat yang datang kepada Musa? Bukan, ini karangan manusia nih. Karangan manusia nih. Yang menceritakan tentang kematian Musa. Tidak mungkin Musa menceritakan tentang kematiannya. Ini bukti. Jadi kalau ada ustadz mengatakan perjanjian lama itu adalah Taurat, panggil ustadznya, suruh belajar ke Bang Suma. Supaya mereka pintar. Waduh, kabur nih. Gimana dong? Soal membahas tentang Kristen, dia nggak tahu tentang Kristen. Mau bahas Islam, apalagi Islam pasti lebih buta lagi.